Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelas Ekonomi Syariah B dengan anggota kelompok. Yang pertama ada Farah Anggitya Azizah dengan nomor induk mahasiswa 401200044. Yang kedua ada Herlina Popi Nur Cahyani dengan nomor induk mahasiswa 401200051. Dan yang terakhir ada Indah Dwi Astuti dengan nomor induk mahasiswa 401200055. Kami di sini akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu tentang analisis masker kesehatan. Yang pertama adalah produk yang dihasilkan. Produk yang kelompok kami hasilkan adalah masker kesehatan. Masker ini memiliki kemampuan filtrasi dan masker ini cocok untuk perlindungan lebih dari segala virus seperti virus corona atau virus SARS-CoV. Masker ini juga kerap digunakan oleh para tenaga kesehatan dalam menangani pasien yang terjangkit COVID-19 dan untuk mengurangi resiko paparan virus. Masker ini juga memiliki banyak varian seperti masker dakbil, KF94, Mouson, masker anak-anak, dan lain sebagainya. Keunggulan produk yang dimiliki. Yang pertama, harga terjangkau. Yang kedua adalah kualitas terjamin. Yang ketiga, banyak variasi dan juga jenis dari masker tersebut. Yang keempat, mengurangi resiko penularan virus. Yang kedua adalah gambaran pasar. Dari data riset yang kami peroleh dari Google Trend menunjukkan bahwa masker kesehatan pada diagram tersebut mengalami naik turun, sehingga dapat kita lihat pada data 1 tahun terakhir pada bulan Februari 2021 mengalami kenaikan, dan pada bulan Januari 2022 mengalami penurunan. Kegiatan pemasaran dan promosi yang sudah dilakukan. Yang pertama adalah persona selling. Untuk kedepannya, kita akan menggunakan strategi penjualan yang bersifat personal selling, di mana melibatkan peran sales person untuk memahami kebutuhan dan keinginan pelanggan, serta untuk membujuk pelanggan dengan menyertakan penjelasan rinci atau demonstrasi produk agar membeli penawaran yang dimaksud. Yang kedua adalah pameran. Kita masih belum melakukan pameran karena kita masih dalam tahap survei menggunakan Google Form. Yang ketiga adalah brosur. Saat ini kelompok kami belum menggunakan brosur, tapi kedepannya kita akan membuat brosur untuk dipromosikan di sosial media. Yang terakhir yaitu advertising atau iklan. Kita sudah melakukan iklan melalui sosial media untuk menarik banyak pelanggan. Paling banyak kita mendapatkan respon pelanggan dari sosial media, yaitu WhatsApp. Target atau segmentasi pasar yang dituju, peluang usaha, dan memperhitungkan peningkatan permintaan pasar akan stok masker. Himbauan pemerintah untuk wajib memakai masker demi memutus rantai penyebaran dan penularan COVID-19 turut menguatkan tekadnya untuk fokus pada bisnis ini, sehingga target kami dari semua jenis, baik perempuan ataupun laki-laki. Dan kami pun juga mentargetkan semua kalangan, baik dari anak-anak, remaja, hingga dewasa, karena kualitas yang terjamin dan harga yang ramah dengan kantong masyarakat dari kalangan apapun. Selanjutnya, tren perkembangan pasar. Untuk tren masker kesehatan, yaitu masker menjadi salah satu produk yang disulap menjadi fashion item di tengah pandemi COVID-19. Masker bahkan dapat memancarkan statement dari sebuah gaya atau look seseorang, hingga peluang permintaan produk mungkin akan terus naik dan stabil karena di masa pandemi ini pemerintah mewajibkan untuk selalu menggunakan masker. Selanjutnya, proyeksi penjualan. Dari data di samping yang diperoleh dari Google Trend bahwa dalam waktu 5 tahun terakhir, masker kesehatan mengalami kenaikan yang sangat drastis. Bila dilihat dari grafik tahun 2017 sampai tahun 2020,
kenaikan tersebut terjadi di awal COVID-19, sehingga para produsen akan mengalami peningkatan penjualan. Selanjutnya, strategi pemasaran dalam pengembangan produk. Dalam pengembangan produk, setelah kami melakukan survei, persaingan yang terjadi antara usaha masker kesehatan memunculkan strategi produk atau upaya yang harus dilakukan oleh kami mengembangkan produknya agar dapat bersaing dengan produk pelapak masker kesehatan lainnya yang juga menjual produk yang sama dengan masker kesehatan. Maka strategi yang dilakukan sebagai upaya mempertahankan produknya agar tetap menarik perhatian pelanggan dan tetap menjamin kualitas produk dengan harga yang terjangkau. Oleh karena itu, produk masker merupakan produk yang sudah menjadi kebutuhan masyarakat karena wajib dipakai, serta pemasarannya yang sudah cukup luas jangkauannya. Selanjutnya, pengembangan wilayah pemasaran. Untuk mengembangkan wilayah pasar, kami tidak hanya di ruang lingkup kami, tetapi kami juga untuk mencoba memasarkan produk kami ke daerah lain dan tentunya bisa dikirim untuk seluruh Indonesia. Kegiatan promosi. Promosi penjualan sudah semestinya dapat diprogramkan secara sistematis dan berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan keputusan pembelian konsumen yang pada akhirnya dapat omset penjualan retail. Dalam kegiatan promosi, kita memanfaatkan di era digital ini dengan menggunakan media sosial. Kegiatan promosi yang dilakukan dengan Instagram yaitu berupa ads Instagram, diskon atau potongan harga, giveaway, mengunggah ulang testimoni konsumen pada Instastory, kumpulan foto pada feed Instagram, mencantumkan nomor telepon, alamat email, dan mengunggah produk pada story WA. Strategi penetapan harga. Harga mempengaruhi kinerja keuangan dan juga sangat mempengaruhi persepsi pembeli dan penentuan posisi merek. Harga menjadi suatu ukuran tentang mutu produk bila pembeli mengalami kesulitan dalam mengevaluasi produk-produk yang kompleks. Sehingga dalam penetapan harga dari survei yang kami sebarkan bahwa pada keadaan masyarakat, apabila harga yang ditetapkan terlalu mahal, maka akan terjadi kemungkinan penurunan penjualan, karena pelanggan akan mencari produk yang lebih murah harganya. Sedangkan apabila harga terlalu rendah, maka kemungkinan biaya produksi tidak akan tertutupi, karena barang yang dijual banyak tetapi pendapatan yang diterima sedikit, sehingga menimbulkan kerugian. Pada strategi penetapan harga, kami akan menggunakan dua metode, yaitu metode purchase value fixing, yakni penetapan harga jual berdasarkan harga jual rata-rata produk sejenis. Kedua, select bid pricing, yakni penetapan harga jual berdasarkan penawaran yang diajukan oleh pesaing. Menariknya, kompetitor memang menjadi cara ampuh untuk menaikkan standar produk Anda. Jika harga jual Anda terlihat mahal, namun konsumen tetap setia, berarti brand image produk Anda cukup baik. Oleh karena itu, penting bagi Anda mengetahui strategi penetapan harga berdasarkan persaingan. Analisis pesaing. Keunggulan dan kelemahan. Pesaingnya yaitu masker kain. Keunggulannya yaitu yang pertama, harga lebih terjangkau. 2. Bisa dicuci dan dipakai kembali. Dan kelemahannya, masker kain tidak memiliki perlindungan layaknya masker bedah yang memiliki lapis 3. Yang kedua, orang yang pakai masker kain kemungkinan menderita infeksi saluran napas dan infeksi virus 13 kali lebih besar dibandingkan dengan yang memakai masker bedah. Survei kepuasan penggunaan masker kesehatan melalui Google Form. Ya, ini dilihat dari hasil survei, banyak mereka yang suka masker dakbil dengan jumlah 18%. Rata-rata mereka berstatus pelajar atau mahasiswa atau mahasiswi dengan rentan usia 11-20 tahun. Mereka membeli dalam bentuk box. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.